Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Senin 3 Juni 2024. Gereja memperingati Santo Carolus Elwanga dan kawan-kawan martir. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 1 sampai 12. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Saudaraku terkasih, tidak ada sesuatu yang abadi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu ada batasnya. Dan Injil hari ini bicara tentang Allah yang sabar. Allah bersikap sabar karena ingin membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Yesus dalam Injil menerangkan bagaimana sikap Allah terhadap umatnya melalui sebuah perumpamaan. Dalam perumpamaan itu Yesus memakai lukisan kebun anggur. Pemilik kebun anggur menanam pagar sekelilingnya. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap. Ketika tiba musimnya, pemilik kebun itu menyuruh hambanya untuk menerima sebagian hasil dari para penggarap. Tetapi para penggarap itu malah memukuli hambanya. Ada 3 hamba yang diutus kepada penggarap-penggarap itu, namun semuanya tidak diperlakukan secara manusiawi. Sampai akhirnya tuan kebun anggur itu mengutus anaknya dengan harapan para penggarap mau mendengarkan dia. Yang terjadi sebaliknya, anak itu malah dibunuh oleh para penggarap itu. Melihat perbuatan para penggarap itu, pemilik kebun anggur marah dan membinasakan para penggarapnya. Saudaraku terkasih, perumpamaan ini menggambarkan pada kita bahwa Allah sebagai pemilik kebun anggur merupakan pribadi yang sabar. Para hambanya adalah utusan Allah, sedangkan sang anak merujuk pada pribadi Yesus. Dikatakan meskipun kehidupan umatnya munafik, menipu, mengkhianati, dan tidak setia, namun Allah tetap membuktikan dirinya sebagai Allah yang penyayang dan penuh sabar. Saudaraku terkasih,
Injil hari ini memberikan pencerahan bagi kita bagaimana bersikap taat pada perintah Allah seperti Yesus taat pada Bapaknya. Saya mengajak kita untuk menggunakan kesabaran Allah sebagai momen bagi kita untuk menghasilkan buah yang baik dalam sikap hidup. Sebagai usaha kita untuk menjadi pribadi yang lebih pantas, pribadi yang berguna, yang bermanfaat bagi sesama dan bagi Tuhan. Maka mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang taat dan setia pada Allah. Dan jangan biarkan hawa nafsu menguasai hidup kita, agar waktu yang Tuhan berikan pada kita tidak menjadi sia-sia. Inilah cara kita, supaya kita semakin berguna, bermanfaat, berarti untuk sesama kita. Maka gunakanlah waktu Tuhan sebagai kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.